Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ketetapan hati kepada kita untuk mencintai ilmu, mencintai iman, dan mencintai kebaikan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Ini bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita bisa mencintai ilmu, mencintai kebaikan, berdiri di atas sunnah dan akidah ini bukan kebetulan. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Bukan sekedar usaha kita sendiri. Ya. Maka ketika kita hari ini bisa mencintainya dan bisa berada di atasnya, ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita patut bersyukur atasnya. Kalau secara emosional, lebih besar mana cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan dengan Abu Thalib? Secara emosional, lebih besar siapa? Besar kita atau Abu Thalib mencintai Rasulullah? Pengorbanan yang diberikan kepada Islam lebih besar mana? Abu Thalib atau kita? Abu Thalib. Tapi kita bisa mengikuti Islam. Kita berusaha untuk mengikuti jejak beliau, sekecil apapun. Ini bukan kebetulan. Nah, untuk bisa berdiri tegak di atasnya, as-sabt, tegar di atasnya, teguh di dalamnya, ini membutuhkan usaha, membutuhkan ikhtiar yang serius. Karena perlu kita sadari, ibadah di dalam Islam yang paling berat itu ada 3 macam. Ya, di ibadah
yang paling berat di dalam Islam itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah al-ikhlas. Ini persoalan yang tidak mudah, persoalan yang tidak gampang. Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya ketika menjelaskan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang ke-127. Ini menjelaskan beliau tentang betapa beratnya ikhlas itu. Ini yang berdoa bukan manusia biasa, tapi apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang memiliki makom-makom, kedudukan-kedudukan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Pertama, beliau itu seorang nabi, seorang rasul. Yang kedua, ulul azmi. Yang ketiga, Abu Tauhid. Yang keempat, Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Yang kelima, Khalilur Rahman. Masya Allah, Khalilur Rahman. Dan yang keenam, Abu Duyuf, bapak para tamu. Dan beliau di dalam ayat ini ketika melaksanakan ibadah ini, ketika membangun pondasi Ka'bah ini, beliau tersembunyi. Tidak ada mata yang menyaksikan, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada berita yang mengekspos. Terpencil dia melakukan, berkeringat dengan putra beliau. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang peduli. Tapi di ujung pekerjaan beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Masya Allah. Beliau yang memiliki gelar berapa tadi? Kita memiliki salah satunya enggak? Ini beliau yang memiliki kedudukan yang enggak main-main di dalam agama ini. Enggak sembarangan orang mendapatkan demikian, walaupun Nabi belum tentu mendapatkan posisi ini. Itu masih berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna. Syekh Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan ayat ini menunjukkan tentang kesempurnaan akhlak beliau, kedalaman ketakwaannya, tinggi nilai, saking tingginya rasa khaufnya kepada Allah. Kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ini mengandung 2 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan rojaknya beliau kepada Allah, ingin diterima, ingin diterima. Ya. Saking besarnya harapan beliau agar amal yang dia lakukan itu diterima oleh Allah. Yang kedua, saking sempurnanya rasa takutnya kepada Allah, khawatir kalau amalnya tidak diterima. Padahal beliau memiliki apa? Khawatir. Makanya yang paling berat di dalam agama itu ikhlas. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang merasa aman ketika beramal, selalu didampingi 2 hal: berharap dan rasa khawatir terhadap nasab amalnya.
Antum kalau baca riwayat-riwayat para sahabat, para tabi'in, Masya Allah, nggak ada yang merasa aman. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ibadah yang paling berat di dalam Islam ini adalah as-sabr, kesabaran. Ya, sabar itu berat. Sabar itu berat. Nah, sebenarnya kalau ngaji pirang-pirang tahun turun mesti nesok sabar, ngamukan sih akeh. Wis poso sik ngamukan kok. Lho ya Pak tidak? Pesen catering telat, bayangin. Ayo meneng apa muni ya, Ben? Ayo. Hak saya bicara ini. Makanya kalau pas ngaji begini nggak kelihatan kita berhasil atau nggak jadi orang baik itu. Begitu ada ujian, nampak siapa diri kita ini. Ya ujian itu. Umroh, Masya Allah, antum nggak pernah ngerasain dampingi orang umroh. Milih 10 malam terakhir itu kan nggak main-main. Siapa kaum muslimin yang nggak kepingin begitu? Begitu nyampe di sana, menjelang puncaknya iktikaf. Malam 25 tawuran, ibu-ibu, emak-emak, celadu-celaduan ayo lewat. Dan kalimatnya ngeri. Jagal itu kalah tajam. Tahu jagal? Kalimat itu sampai Ustaz Fadlan itu, saya keluar dari grup tak anjam, ayo metu ngono. Antum ditunjuk untuk memimpin yang butuh ini anak wong tukaran-tukaran ini. Sistem Ustaz Abu Jundi, antum aja yang antum aja, ayo metu tak kedaki kan. Celadu-celaduan di Masjidil Haram. Kenapa? Ada satu peristiwa yang tidak cocok dengan hati. Kan marah itu di situ. Betul apa enggak? Coba satu misal pesan catering, kemudian sudah menjelang maghrib, makanan belum datang, ditelepon nggak diangkat. Saya coba meneng apa muni, belum ya. Jadi kalau pas taklim gini ini nggak kelihatan kita. Ya kita baik lah insya Allah, mudah-mudahan. Tapi fakta itu kan nggak bisa kita hindari. Bapak-bapak pulang menemukan ada istrinya melakukan sesuatu yang gak cocok dengan hati. Kadang-kadang bukan urusan syariat, gak cocok dengan selera. Ya, mau sahur, isok tukaran keturutan. Ya, mau tidur dibilangin, gak masak di sana. Wis besok ae, kok aku teng jam 2:30 wis tangi, gak padangan nah. Kak, us biasa setengah jam qadarullah Pak. 12. Ayo meneng apa muni sampean. Loh, memang Allah menguji untuk melihat sabar dan tidak itu memang momen-momen seperti itu. Dadi ngamuk iku koyoke cocok, ngoten lho. Paham ya? Bisa dipahami? Karena saya sering menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, ketika bertamu dengan teman-teman istrinya agak terlambat, ikut cepet titik, Masya Allah. Iku anak ustaz keboblasan tempat. Baru ngoten, biar tenang saja. Gini ngoten ustaz, akhir ibu lapor. Sabar itu bukan persoalan mudah. Imam Ahmad menjelaskan ada 70 tempat di dalam Al-Quran itu memerintahkan untuk sabar. Dan itu sifatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, sifatnya ulul azmi, gak sembarangan. Ya, saya membutuhkan 2 hal dalam kajian ini. Yang satu, jenengan inget-inget dalil. Yang ketiga, diresapi. Ojo cuma lu dalile. Dan yang paling penting untuk pagi ini tolong dijaga kondisinya. Karena kondisi kita ngaji subuh ini rawan.
Ngantuk Pak. Saya ngaji santai, itu khawatir antum terlalu terbawa bahasa santai saya, akhirnya liar-liar. Kalau saya keras, nggak boleh minum. Repot, nanti dilema ngaji subuh. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang paling berat dalam agama? Istiqomah. Istiqomah. Berat apa sulit? Kok berat apa sulit? Berat apa ringan? Istiqomah. Berat apa ringan? Insyaallah. Nah, pagi ini kita akan bahas materi yang sangat penting tentang tergelincirnya hati. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa hati itu kondisinya sebagaimana namanya. Kenapa di dalam sunnah disebutkan al-qalb? Itu karena sifatnya. Ya. Al-qalb itu adalah tataghayyar, berubah-ubah. Hati itu tidak menetap, sifatnya itu karena dinamakan qalb itu karena sifatnya. Enggak ada di antara kita yang hatinya itu tetap, itu enggak ada. Ini tolong dipahami betul. Ya. Sesemangat apapun kita di dalam beragama, berubah yang namanya hati. Tataghayyar. Makanya di dalam doa Nabi menyebutkan ya muqallibal, apa artinya? Wahai yang membolak-balikkan hati. Kenapa demikian disebut qalb? Itu karena sifatnya. Makanya Nabi menyebutkan apa? Ada dua riwayat di situ. Yang pertama Nabi menyebutkan hati itu seperti daun yang bergantung di dahan. Tahu daun bergantung di dahan terus kena angin gimana? Ribon. Itu hati kita. Itu hati kita. Seperti itu antum lihat. Kalau ada daun bergantung di mana? Di pohon itu, di dahan itu, kemudian kena angin bagaimana? Muter-muter Pak. Itu hati kita. Hati kita berubah-ubah. Ya, makanya saya sempat kritik teman-teman yang adakan kajian pelatihan sholat khusyuk kemudian dikasih sertifikat. Masya Allah, sertifikat khusyuk. Masya Allah. Ada, ya bukan kritik elek, untuk perbaikan gitu loh. Benar tak itu? Kalau benar, nggak benar saya bilang, salah. Hati ini jangankan 1 jam, dari berdiri ke rukuk itu sudah bisa berubah. Jangankan 1 jam, betul apa enggak? Rakaat pertama dengan rakaat kedua itu bisa beda, ayo ikhwah. Jangan 1 jam, jangan 1 jam. Hati berubah-ubah. Kok saya dengar dapat sertifikat khusyuk, Masya Allah. Jadi alumni pertama, gelombang pertama khusyuk semua gitu. Nah ini nggak benar kalau memang itu berita itu benar gitu ya. Insya Allah, nggak begitu caranya. Nggak begitu caranya. Jadi yang dikatakan bisa menangis, aku baru kali ini mas bisa menangis. Ini baru kali ini soalnya ketemu ngaji. Ternyata nangisnya bukan karena alunan musiknya menyedihkan itu kan. Dan ternyata ada apa? Jadi lampunya, suasananya, cahayanya, kemudian apa? Suara antara irama, Masya Allah. Jadi nangis yo pas nih ndelok wong sumpek ngono kuwi. Ya Allah. Jadi Masya Allah ini perkara yang sangat penting ayo ikhwah. Ini harus kita serius di dalam menjaganya.
Jadi kalau hari ini kita kuat di atas sunnah, tegar di atas akidah, itu jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu banyak diriwayatkan tergelincirnya orang-orang soleh menjelang kematiannya. Bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Antum nanti baca riwayatnya tafsir Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Itu kisah ulama besar di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Hafal Taurat, menguasai Asmaul A'zam, dan kalau berdoa itu pasti diijabahi. Tergelincir sampai meninggal dunianya. Sampai disebut di dalam Al-Quran, ulama yang karismatik ini, ulama yang soleh, ulama yang zuhud, hafal Taurat, menguasai Asmaul A'zam, dan diberikan anugerah ijabatud dakwah, terkabulnya doa, disebutkan oleh Allah seperti seekor anjing, kata Allah. Saking buruknya perbuatannya. Itu yang hafal Taurat. Ya. Syekh Abdullah Al-Qasimi tahun sekitar 200-an Hijriah, ulama besar di Saudi, dan mendapatkan rekomendasi dari imam-imam besar Masjidil Haram. Bahkan dijuluki reinkarnasinya Imam Ibnu Taimiyah. Saking apanya? Cerdasnya beliau. Catatan-catatan seringkali menukil dari kitabnya Imam Syekh Abdul Wahab, ya. Syekh Abdul Wahab yang terkenal dengan dakwah tauhidnya, dan beliau digelari sebagai apa istilahnya kalau bahasa sekarang itu perpanjangan lisannya Syekh Abdul Wahab. Ya, tergelincir, kemudian meninggalnya menjadi seorang ateis. Meninggalnya menjadi seorang ateis. Ya Allah. Imam Ahmad menjelang kematiannya menangis dan berkata, belum. Menjelang kematiannya Imam Ahmad, ketika ditanya sama putranya, kenapa Anda mengatakan demikian? Aku melihat setan sedang duduk di ujung kakiku dan mengatakan, Ahmad, kamu sudah terbebas dari tipu dayaku. Maka aku katakan, belum, dan tidak mungkin aku terbebas kecuali ruh ini sudah keluar dari jasad. Imam Ahmad pun tidak merasa aman dari gangguan syaitan, padahal beliau mampu menghafal 1 juta hadis. Kula mbek sampean pirang hadis? 40? Oh belum. 20? Oh enggak. 10? Oh belum. 5? Terus merasa aman. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, tidak merasa aman dari tipu daya syaitan. Kita gak usah dibahas. Ini Ramadan. Coba hafalkan hadis pertama kitab Arba'in Nawawi dengan Riyadhus Shalihin. Innamal a'malu binniyat. Nah, lanjutannya. Ya, sampai situ aja Ustaz. Tugel Ustaz. Allah, makanya hati-hati kita. Ya. Nah, ikhwatul iman, tentang tergelincirnya hati ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa hati tidak menetap. Ya. Pertama, dalil yang menunjukkan bahwa hati itu bisa berubah. Di dalam surah Al-Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebuah doa, ya. Doa itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya.
Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan kepadaku hidayah. Perhatikan kalimat ini. Jangan kau jadikan hatiku condong kepada kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah. Ini menunjukkan apa? Hati bisa berubah. Hati bisa berubah. Kemudian dalil yang kedua bisa kita lihat nanti antum buka di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis yang keempat. Ya, di mana di dalam hadis itu beliau Rasulullah SAW menyebutkan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan suatu amalan amalannya ahli surga. Berarti melakukan amal-amal yang baik sehingga antara dia dengan kematiannya tinggal satu dhira'. Jadi kalau dia mati di atasnya, dia masuk ke dalam surga. Namun fayasbiqu alaihil kitab, catatan kitab Lauhul Mahfuz telah mendahuluinya. Takdir telah mendahuluinya. Maka fayamalu bi amali ahli nar. Justru di saat detik-detik terakhir itu dia melakukan amalan-amalan ahli neraka dan kemudian mati di atasnya. Fayadkhuluha, dan dia mati di atas kedurhakaan dan dia masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan hati juga apa? Bisa berubah. Ya, bahkan saya menjumpai seorang ikhwah, seorang ustadz. Ya, dalam masa itu karena kita waktu itu belum ada dakwah sunnah di Sidoarjo, jadi kami mengaji ya kitab Al-Quran hadis gitu aja. Dan beliau salah satu ustadz yang sangat bagus hafalannya, ilmu alatnya, kitab-kitabnya. Kita baru bisa beli kitab Bukhari matannya, beliau sudah mendapatkan kitab syarah dari kitab Bukhari. Kita baru tafsir Tanwirul Mikbas, beliau sudah tafsir Ibnu Katsir, ada 4 tafsir yang sudah beliau kaji. Berjalannya waktu berubah. Dakwah tauhidnya luar biasa, dakwah sunnahnya luar biasa, bencinya kepada bid'ah dan kesyirikan tajam dan sangat berani. Berjalannya waktu berubah hati ini. Ya, sekarang justru mendakwakan kesyirikan dan masih hidup. Semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau, dan semoga mengembalikan hatinya di atas sunnah ini. Masih hidup. Wallahu alam, berita terakhir yang saya dapatkan, kitab yang segitu banyak, wallahu alam, saya belum ngecek ke rumahnya, cuma karena ada banyak problem katanya, itu dikubur kitabnya. Dikubur kitabnya. Itu saya dapatkan dari orang kepercayaannya. Masya Allah, masih hidup. Hafalan Qur'annya luar biasa, hafalan bahasa Arabnya luar biasa. Tergelincirnya hati ya ikhwah. Ya, makanya dalam kajian ini kita tidak boleh menganggap kita lebih baik daripada orang lain, tapi meyakini jalan yang ditempuh ini adalah jalan yang benar. Ya, harus yakin di sana. Baik. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah apa sebabnya hati bisa tergelincir. Yang pertama, kemungkinan besar adanya benih kemunafikan. Masya Allah, ini yang paling ditakuti oleh para sahabat. Kemungkinan ada benih kemunafikan. Berkata Imam Abdullah bin Abi Mulaikah, dia berkata, adraktu
taraktu talatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala nafsihin nifaq. Aku telah menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mereka ini takut di dalam dirinya ada penyakit kemunafikan. Dah, ini PR bagi kita. Apakah kita hari ini juga punya kekhawatiran yang sama? Di antara rasa takut yang kita miliki, di antara rasa khawatir yang kita miliki, apakah di hati kita juga merasakan kekhawatiran bahwa di dalam diri kita ada benih-benih kemunafikan? Nah, mari kita lihat di sana. Ini perkataan seorang ulama besar. Nah, kalau para sahabat termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, takut di dalam dirinya itu tertanam benih-benih kemunafikan. Kemudian berkata Imam Hasan Al-Basri, la ya'mannahu illa munafiq wa la yakhafu illa mu'min. Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada orang yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dialah orang munafik. Ya Allah. Ya, tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan melainkan di dalamnya ada kemunafikan. Wala yakhafu, dan tidak merasa takut kepada kemunafikan illa mukmin, kecuali itulah hatinya orang yang beriman. Dalam satu riwayat, suatu hari ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah dan beliau akan mensolati jenazah seorang muslim, ya, beliau akan mensolati jenazah orang muslim tersebut. Tiba-tiba pundak beliau dipegang oleh sahabat Hudzaifah. Di mana sahabat Hudzaifah ini seorang sahabat yang diberikan rahasia nama-nama orang munafik. Jadi Hudzaifah itu kalau ngaji itu tahu, tuh itu tahu, Pak. Tuh munafik tuh. Karena dia punya catatan dan disuruh nyatet oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar akan mensolati orang muslim tersebut, pundaknya dipegang oleh sahabat Hudzaifah seraya mengatakan, ijlis ya amirul mukminin, ya amirul mukminin, duduklah, tidak usah disolati. Dibisik oleh Hudzaifah. Kenapa? Fa innahu min ulaik, dia termasuk yang dicatat munafik dia. Ya Allah. Setelah itu faqala Umar, berkata Umar kepadanya, ya, nasyudduka billah ana minhum, aku minta tolong kepadamu ya Hudzaifah. Coba kamu lihat di dalam catatanmu, ada enggak namanya Umar, katanya. Ya Allah, kita tahu siapa Umar bin Khattab. Ayo ikhwah, setelah kita ngaji, setelah kita hijrah, apa benar sudah bersih hati kita dari kemunafikan? Pernah kita cek-upnya gimana? Kalau darah rendah kan gampang. Oh, darah rendah, oh darah tinggi, oh kolesterol, oh diabetes, ada alatnya. Insya Allah. Atau kita sudah semenjak hijrah maksum, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, semenjak hijrah ini saya sudah maksum ini Ustaz. Insya Allah terbebas dari kesalahan. Mungkin antum dapat wahyu ini. Ini Umar bin Khattab. Ayo kita tahu siapa Umar. Yang dikenal di dahinya itu ada 2 garis hitam karena seringnya menangis kepada Allah Ta'ala. Seringnya nangis Umar. Ya. Dan amal solehnya, ketaatannya sudah tidak diragukan lagi.
dan Nabi yang mempersaksikan kebaikan Umar bin Khattab dan mendakwahkan bahwa salah satu penghuni surga itu adalah Umar bin Khattab ketika menyebutkan 10 sahabat Ahlul Jannah, Umar termasuk di dalamnya. Tapi Umar tidak merasa aman dari kemunafikan. Ini. Makanya perlu kita check up dulu. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita baca riwayat-riwayat para sahabat, rasa takutnya pada para sahabat ini. Coba kita lihat takwanya Abu Bakar, takwanya Umar, takwanya Utsman, takwanya Ali, takwanya Bilal, takwanya Abdurrahman bin Auf. Coba dibaca. Mengapa mereka menangis? Apa yang mereka tangisi? Ini kita baca dulu. Kedua, apa yang kita lakukan? Mempelajari tentang sifatul munafiqin yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kurang lebih ada sekitar 30 sifat. Yang kita ketahui berapa sifat-sifat munafik? Ada berapa? Ada 3, Masya Allah. Yang kita ketahui 3, padahal dalam Al-Quran dan Sunnah ada berapa? Kurang lebih 30 sifat orang-orang munafik. Yang kita tahu 3, berarti yang nggak tahu? Masya Allah. Aman kita. Ini yang pertama, ya Allah. Sehingga benih-benih kemunafikan itu dibongkar oleh Allah menjelang kematiannya. Makanya sarah hadis ini, ketika ada orang beramal baik, kemudian menjelang kematiannya buruk. Ada pula orang yang buruk kemudian menjelang kematiannya baik. Ini disebutkan oleh para ulama di dalam syarahnya. Salah satunya adalah yang menyebabkan perubahan itu selama ini dia menyimpan kekafiran di dalam hatinya. Nah, jadi bagian sifat-sifat munafik banyak sekali ayo ikhwah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kalau ketemu dengan teman-teman melakukan amal-amal soleh, amal-amal sunnah, ketika sendirian dia banyak bermaksiat dan menyimpang daripada syariat. Itu bagian sifat-sifat munafik terbesar. Tidak kumpul orang sunnah jadi sunnah gitu. Ya, nanti kumpul sama orang-orang yang di luar ya jadi kayak mereka. Makanya orang munafik dikatakan oleh Nabi ada manusia yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala, yakni orang yang memiliki 2 wajah 2 lisan. 2 wajah 2 lisan. Wajah yang satu adalah wajah keimanan untuk bertemu dengan orang-orang beriman, dan yang kedua adalah wajah kemunafikan untuk bergaul dengan orang-orang para pelaku maksiat. Ya, ada begini ini. Ya, atau kadang-kadang kita ini kalau ada di rumah sendirian, kadang-kadang liar-liar nyetel gending-gending. Ada istrinya datang murotal. Bagian kemunafikan itu. Bagian kemunafikan. Jadi menampakkan apa? Keimanan, menyembunyikan kemaksiatan. Ya, hati-hati begini. Masya Allah, ini yang pertama kemungkinan adanya benar-benar kemunafikan. Makanya kita evaluasi dan kita terus mengkaji tentang masalah ini. Saya juga demikian, nggak selamat dari sifat ini. Kalau kita tidak hati-hati dengan baik, maka kita akan terjerumus di dalam kemunafikan ini. Karena munafik itu sangat bahaya ya ikhwah. Sangat bahaya. Yang kedua, apa yang menyebabkan hati bisa tergelincir? Kemungkinan adanya penyakit riya di dalam hatinya. Ya, adanya. Jadi amal-amal yang selama ini dilakukan, sholatnya, taklimnya, ya, pakaian syar'inya, kemungkinan dia bukan karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya digelincirkan oleh Allah pada saat menjelang kematian, keasliannya itu dibuka aibnya oleh Allah menjelang kematiannya. Sama dengan nasibnya orang-orang munafik. Makanya munafik dengan riya itu sangat dekat. Karena riya bagian daripada penyakit munafik. Apa itu ar-riya? Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksud riya itu tolabul manzilah
fi qulubin nas. Ya, mencari kedudukan di hati manusia. Mencari kedudukan di hati manusia. Ya. Makanya kita jangan gampang-gampang ingin dilihat, ingin dikenal, ingin dikenang, ingin diakui, jangan. Sementara yang namanya ikhlas itu tidak butuh pengakuan dan persaksian manusia. Ya, makanya seperti amal-amal soleh, kalau memang tidak ada tuntutan untuk dilaporkan, nggak usah difoto, nggak usah diapakan, kecuali ada tuntutan untuk laporan sebagai pertanggungjawaban. Kalau nggak ada, nggak usah. Tanyakan kepada donatur atau muslimin, perlu ada laporan untuk kegiatan, betul? Nggak usah, maka nggak usah, nggak usah. Ya, nanti orang-orang nggak tahu, saat kita dikira bakhil, ya terserah. Ya, sahabat kalau jenengan baca riwayatnya Ali bin Husain bin Ali, itu dikenal orang yang paling bakhil di kota Madinah, dikenal sampai meninggalnya. Jadi kalau orang ditanya itu siapa yang bakhil, Ali bin Husain, gitu. Semua mengarah ke sana. Ya, termasuk orang-orang miskin yang disantuni oleh beliau juga komentar Ali bin Husain. Gitu. Padahal Ali bin Husain menjamu 100 keluarga miskin setiap hari bertahun-tahun, dan mereka tidak tahu bantuan itu dari beliau. Saking apanya? Saking rahasianya, nggak viral. Nanti biar Allah yang memviralkan dengan cara Allah. Kalau sekedar viral saja, Allah sangat melebihi kemampuannya. Siapa yang kita tahu dari mana? Kalau Hajar itu melakukan sa'i di sana dengan penderitaan, dari mana kita tahunya? Wong tidak ada wartawan yang mengekspos, nggak ada reporter yang mewawancarai. Ya, akhirnya kita mengetahui tentang luar biasanya amal yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini makanya kita harus hati-hati dari yang perkara ini. Ini riak lebih halus lagi, ayo ikhwan. Sampai-sampai Nabi menyebutkan, dan nanti bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat surah Al-Baqarah ayat 21, ya, ketika menyebutkan wala taj'alu lillahi andadan. Jangan kau jadikan sekutu baginya. Maka di situ dijelaskan syirik itu lebih halus daripada semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Artinya apa? Pelakunya sendiri bisa nggak sadar kalau dia sedang dalam masalah amalnya ini. Makanya kalau kita pas menceritakan diri, menceritakan ini harus hati-hati. Misinya apa? Misinya apa? Karena waktu cerita itu enak, apalagi menceritakan saya juga demikian. Ada orang bertanya, Ustadz, gimana hukumnya bersedekah namanya dicatat di buletin? Nah, kan ada itu biasanya apa? Seperti Al-Furqan, mungkin namanya si fulan hamba Allah namanya ini. Hukumnya bagaimana Ustadz? Saya jawab boleh, tidak masalah. Loh, apa itu tidak riya? Nah, tergantung apa? Niat. Tergantung niat. Kalau saya Ustadz, lebih baik tidak dicatat. Nah, itu keutamaan. Jangan dicampur antara hukum dengan keutamaan. Karena menampakkan amal itu boleh apa enggak? Menampakkan amal boleh apa enggak? Boleh. Ya, antum kalau harus selalu bersembunyi, tidak bisa beramal antum. Nanti kotak infak nggak ada yang ngisi itu nanti, takut diketahui orang. Mau sedekah banyak orang lihat, nggak jadi, sampai uangnya dibawa pulang lagi. Kenapa? Anak sing delok, katanya sholat gak situ, kan delok kabeh. Akhirnya mulai sembunyi, mau sholat di rumah istrinya tahu, nggak sholat lagi. Ya, hanya orang tuh mengatakan kalau saya Ustadz lebih baik tidak dicatat. Nah itu lebih utama ibu, gitu, lebih utama. Alhamdulillah Ustadz, saya dengan suami ini sudah mendanai ada sekitar 10 panti asuhan
Dan nama saya tidak tercatat di sana sama sekali. Sampai hari ini nggak ada yang tahu Ustaz. Gitu. Sampai hari ini. Masya Allah. Saya yang tersinggung. Kalau dikatakan nggak ada orang yang tahu, terus aku iki opo kan? Loh apa iki tuyul loh. Jadi selama ini belum ada orang yang nah terus aku iki opo. Loh kayak ngono lho, Pak. Gak sadar. Sadar apa enggak? Nanti ketemu Ustadz lagi, nanya lagi kasus ini sama. Juga bilang begitu. Sampai sekarang Ustadz, 10 Ustadz bunuh kabeh. Ya. Sama dengan memberikan makan takjil itu. Jadi selama 1 bulan itu bagus ya dan luar biasa. Setiap dia kirim makan ditanya sama panitia, dari siapa ibu? Hamba Allah Mas. Masya Allah, pulang. Sampai sekarang takmir gak ada yang tahu. Alhamdulillah bagus sekali. Begitu kita ziarah setelah Idul Fitri, ketemu temannya. Alhamdulillah Mbak, kemarin saya di sini jadi panitia Ramadan dan alhamdulillah 1 bulan penuh masih makan. Kena ceritone koncone ngono melok betul pisan. Aku yang ngono Mbak, alhamdulillah kemarin, tapi takmire nggak ngerti nek aku sing apa namanya, dan tak rahasiakan memang gitu. Nanti ketemu orang lain cerita gitu lagi. Sampai 20 orang dia mengatakan apa? Rahasia gitu. Ini riya. Riya itu hati-hati. Hati-hati. Mari kita lihat pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan ma'allajtu syai'an asyaddu. Ya, asyaddu alayya min niyati. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada sesuatu yang lebih serius untuk aku perbaiki dibandingkan memperbaiki niatku. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada sesuatu pun yang lebih penting untuk aku perbaiki dibandingkan dengan memperbaiki niatku. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu bisa berubah-ubah. Niat itu bisa berubah-ubah. Dan hari ini niat bisa bertahan 1 tahun, bisa bertahan 2 tahun, bisa bertahan 10 tahun, bahkan bisa bertahan 50 tahun. Rusaknya di 50 tahun itu bisa. Amal yang hari ini kita lakukan dengan ikhlas, itu bisa rusaknya 50 tahun yang akan datang. Apa yang bisa merusaknya? Mengungkit-ungkit. Bisa terjadi apa enggak? Bisa terjadi apa enggak? Nanti jenengan lihat kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Syarah Arba'in Nawawi tentang hadis la taghdab. Napa la taghdab itu? Jangan marah. Di hadis itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, larangannya hadis itu bukan larangan untuk marah. Bukan dilarang marah itu. Marah itu boleh. Dengan catatan jangan dituruti kemauannya. Ya. Jadi kalau marah tapi jangan dituruti, ditahan emosinya. Mau ngomong begini bisa, diempet. Nah, itu namanya sabar. Ngempet itu namanya sabar. Gitu. Sebab kalau marah ini tidak terkendali, maka kata beliau waqa'al muharram, dia akan terjatuh kepada perkara-perkara haram, baik perkataan maupun perbuatan. Jenengan bisa merasakan, masih ingat ketika marah, omongannya ono sing apik apa ora? Nah, ungkit-ungkit itu di situ nanti munculnya. Nah, biasanya yang tadi mesti kumpulannya dengan banyak hal, dengan istri, dengan suami, ya. Makanya kalau marah diinget-inget ini, jangan sampai mengungkit-ungkit masa-masa yang sudah lalu, ya. Ini bisa rusak. Pun ini yang kedua, yang bisa menggelincirkan hati adalah riya. Yang ketiga, yang bisa menggelincirkan hati di antara sebab tergelincirnya hati adalah talbisul iblis, tipu daya syaitan. Ya. Kisah yang ditulis oleh para ulama nanti bisa dilihat di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Kisah tentang ulama yang namanya Barsisah atau dikenal apa? Barseso. Itu kalau Ustaz Zainal Abidin yang ceritakan bagus itu.
Antum lihat kisahnya itu nanti. Ini ulama yang luar biasa. Warok, hati-hatinya luar biasa. Ya, sampai kemudian dia terjerumus dalam maksiat, berzina, kemudian membunuh anaknya, membunuh istrinya itu, dan kemudian terakhir sujud di telapak kakinya iblis. Dan ini ulama besar. Terjebak, makanya iblis itu nggarapnya pelan-pelan. Iblis itu sangat telaten gitu. Dan kita yang kurang telaten. Hati-hati jenengan. Atau nanti ada bapak-bapak punya kenalan akhwat. Nah, istrinya bilang, "Sama niku chattingan." "Bukan, itu teman biasa. Itu muqaddimah." Nah iya, setan itu tidak apa-apa. Betul, memang betul, gak ada rasa apa-apa. Kasus-kasus yang saya kumpulkan dari orang-orang tergelincir, cerai itu kasusnya dari situ. Chatting-chattingan temen, mungkin temen deket dulu waktu TK gitu ya, ketemu lagi sekarang di alam barzah ini. Kan sekarang kita punya komunitas apa senengnya itu? Sharing gitu kan, kita kirim mikajem, bagus, awalnya tuh bagus. Setan cantik. Ayo Pak. Kisah Barsesa ini kita pelajaran. Barsesa itu ceritanya awalnya itu ada orang sakit, jadi iblis mengganggu orang. Sakit akhirnya. Kemudian iblis mendatangi orang tuanya, membisikkan, "Datanglah ke ulama itu, dia bisa menyembuhkan anakmu ini." Lah yang sakit ini gadis cantik, begitu loh. Makanya sampean sing ruya-ruya hati-hati sampean. Iblis ini yang ganti ning kuno sampean. Ada yang ruya, ini ada yang ruya. Ya enggak apa-apa gitu loh. Ya, cuma sing hati-hati loh, pasien-pasien khususan ini gitu. Minta nomor, bisa enggak minta nomor, jenenge ruya ya piye? Loh ya apa enggak? Nah, ini pengalaman saya, Pak. Makanya saya menghindar ruya sekarang. Wis tak kene Ustaz Abu Jibrin. Antum yang kayak penggawean tok ae. Dadi wong remek-remek tak kene. Bahaya. Ya kalau janda-janda tua habis umur 70 sekali nalkinkan saja enggak masalah gitu ya. Nah kalau yang masih usia 30, 25 dalam keadaan masih fresh, bandeng be. Hati-hati, bener saya ingatkan, hati-hati. Saya pelajari satu kasus halus, makanya Masya Allah begini. Barsesa itu begitu Pak. Jadi ketika datang untuk minta obat, karena ada yang membisikkan, ada yang memberitahu saya, Anda yang bisa diraih. Pertama ditolak, enggak, datang lagi. Akhirnya kasihan. Kalau nanti Anda tidak berkenan mengobati, terus saya minta tolong kepada siapa? Ya kalau orangnya benar yang saya mintai tolong. Dengar kalimat gitu gimana? Nanti kalau saya terjerumus kesirikan gimana? Ayo. Iya sih. Setan. Yes. Masuk pintu pertama. Nah, tapi dengan catatan, dijauhkan dengan rumah saya, tidak masalah. Jauh memang tempatnya, nggak kumpul dan tidak boleh bertemu. Jadi pengobatannya ada tabir yang sangat rapat. Dikasihkan gubuk. Jadi kalau makan pun tidak ketemu. Akhirnya si perempuan ini merasa baik-baikan, ngomong bicaranya ini. Akhirnya ngomong, nah kena suaranya ini kelenger. Antum, apalagi iman kita, mumut, mumut. Apalagi antum ini orangnya tipe-tipe singkat teguhan, dadal. Kan kita tipe-tipenya rahmatan lil alamin antum. Tipe-tipe. Makanya istri kalau mengingatkan itu ono benere gitu loh, ono benere. Kadang-kadang kita ini sok koyo wis kuat-kuat wae. Akhirnya jebol itu Barsesa itu. Akhirnya kan saya kepin ketemu selama ini kan Anda sudah merawat saya, sudah kepin diskusi secara bertatap mata. Izinkan sekali saja, diizinkan, jebol itu. Akhirnya menyatakan senang kepada beliau. Begitu senang terjadi perzinaan.
hamil, bagaimana setan membisikkan kepada ulama ini, bunuh anaknya, gugurkan dia. Sampai pada ujungnya kisahnya itu Masya Allah menyedihkan sekali. Makanya kita hati-hati, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dari tipu daya setan, apa kisah-kisahnya, jalan-jalan yang ditempuh oleh setan itu apa saja. Hati-hati. Ya, termasuk yang tadi saya masukkan ya, masalah chatting-chattingan itu. Hati-hati antum. Ya, hati-hati. Walaupun awalnya bagus, dia senang dapat motivasi, merasa termotivasi dari antum. Masya Allah, selama ini suamiku tidak pernah ngasih begini. Baru kali ini saya merasakan segarnya hidup. Masya Allah. Antum langsung biar. Coba kena begitu gimana antum? Diem kira-kira. Nah, ini fitnah, tutup. Nah, WA lagi dia. Kenapa tidak menghubungi? Apa sudah bosan memberi nasihat? Biarkan saya menderita. Kak Teko mana? Piye ndelok koyo menderita ngene. Kena akhirnya. Termasuk yang remaja-remaja, hati-hati. Enggak ada pacaran. Saya enggak pacaran kok Ustaz, cuma ukhti. Reketek. Ya memang enggak ada kalimat-kalimat yang porno, enggak ada gitu. Jadi bahasa itu masuknya syahwat itu hati-hati ayo. Bapak-bapak yang perkantoran itu hati-hati. Karena perkantoran teman-teman itu kadang-kadang guyon itu kan los Pak. Teman kantor ceplek-ceplekan, jalur itu biasa di kantor kayak begitu itu. Bener apa enggak saya ngomong ini? Loh saya dulu kerja di pabrik kok enggak ngerti gimana. Saya dulu pegawai pabrik. Tahu persis gitu. Hati-hati ya. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga, talbisul iblis. Makanya kita terus memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, apa sebab tergelincirnya hati? Al-ibtila, ujian. Ujian ini macam-macam. Ada yang berupa sakit, ada yang berupa ekonomi, ada yang berupa gangguan mental keluarga, mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak, mungkin mertua. Maka ujian itu bisa menggelincirkan seseorang dari istiqomahnya, seperti seorang mujahid di zaman Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada seorang pasukan kaum muslimin, disebutkan di dalam hadis ini oleh sahabat Sahal bin Sa'ad. Ketika ada seorang kaum muslimin bertempur dengan orang-orang musyrik, terus di antara pasukan kaum muslimin ini ada seorang yang sangat pemberani. Dia tidak pernah membiarkan ada pasukan musyrik yang sendirian, kecuali pasti ditebas kepalanya oleh dia. Dan dia paling berjasa dalam pertempuran itu. Sampai mereka mengatakan, ma ajza'u minnal yaum ahadun kama ajza'u fulan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mendapatkan pahala seperti si fulan ini. Dipuji oleh kaum muslimin, disanjung oleh kaum muslimin karena keberaniannya di dalam peperangan ini. Ketika orang rame-rame memujinya, menyanjungnya, takjub kepada keberaniannya, Nabi nyeletuk. Apa nyeletuk itu? Komentar. Apa kata beliau? Huwa min ahlin nar. Ya Allah, orang yang kamu sanjung ini ahli neraka dia. Maka otomatis perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini membuat apa? Terkejut para sahabat. Faqala rajulun minal qaum, berkata seorang laki-laki, ana usahibuhu fa'atba'hu. Saya akan mendampinginya, saya akan menemaninya, dan saya akan mengikutinya. Apa istilah ini? Buntuti. Ya, jadi dia diikuti terus kemana saja dieloi, Pak. Malam diinceng tahajud.
Dia bergolak. Kenapa Nabi mengatakan orang yang biasa malam tahajud dikatakan apa? Ahli nar. Pagi subuh dilihat jamaah. Dia bertanya lagi, kenapa Nabi mengatakan dia ahli nar? Masya Allah. Akhirnya apa? Kemudian dalam peperangan berikutnya, fajurihar rajulu jurhan syadidan. Dia mendapat luka yang sangat berat. Nah, ini yang menjadi titik lemahnya. Ternyata apa? Dia nggak tahan sakit dari luka-luka yang berat ini. Fastajalal maut, maka dia ingin cepat mengalami kematian. Fawadha'a nasla saifi. Dia letakkan ujung pangkal pedangnya alal ard, ya, wa tibabahu baina sadayya. Kemudian dia letakkan ujung pedangnya itu di antara kedua dadanya. Tsumma tahamila ala nafsihi nafsah. Kemudian dia menusukkan ke dalam dirinya. Diketahui oleh yang itu ini. Setelah terlihat dia mati terbunuh diri karena tidak tahan sakit tadi itu, keluar orang yang mengikuti ini. Fa kharaja rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mengikuti tadi keluar dari persembunyiannya dan berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Dia datang menemui Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya benar-benar bersaksi Anda benar-benar Rasulullah SAW. Apa sebelumnya dia nggak mengakui? Aku cuma antara yang dilihat dengan yang didengar ini apa? Beda. Tapi yang ngomong Nabi gitu. Maka dari pelajaran yang keempat ini apa? Hendaknya seorang muslim mengetahui tentang titik lemahnya pada dirinya. Kita tahu nggak titik lemah kita apa? Insyaallah ini kita Pak, jenengan saya ada titik lemahnya. Mungkin dengan pujian saya tidak butuh pujian, selamat kita dari sini. Tapi dari masalah ekonomi, awas hati-hati, ibu-ibu, awas. Ini banyak sekali orang-orang minta cerai ini. Gara-gara suaminya, ekonominya bermasalah. Tapi saya lihat ini tipe-tipe mak-mak yang cerdas ini. Cerdas sekali. Jadi waktu suaminya masih kerja, ekonomi mapan. Padahal akhlaknya rusak suaminya. Kemudian sharing kepada seseorang. Pak, ini bagaimana saya jadi seorang ini? Sikap saya bagaimana? Untuk sementara ini saya masih bertahan demi anak-anak. Masya Allah. Mungkin ini ujian saya, di situ mungkin surga saya. Karena duit isi akeh. Walaupun akhlak sing lanang iki wis rusak, tetap bisa menerima. Tapi begitu apa jenenge? Ekonomi sudah mulai goncang, akhlaknya mboten berubah. Begitu datang lagi, coba ibu sabar, mungkin itu di surga, surga ibu di situ. Sudah terlalu lama Ustaz. Oh ya wis, cerdas ini wong wedok. Ini termasuk tipe-tipe muslimah yang cerdas. Hebat. Ujian itu bisa menggelincirkan seseorang. Dan kita tidak tahu kita ke depan itu diuji dengan ujian yang apa. Tidak tahu kita. Itu yang keempat. Yang kelima, meremehkan suatu amal. Ceroboh. Ya, makanya hati-hati, ikhwah, hati-hati. Kita banyak sekarang kita ini justru ya dalam kajian-kajian ini, awas ya, yang sudah merasa sudah cukup lama ngajinya, itu bukan tingkat keimanan, tidak ada standar keimanan di sana. Ngaji sudah senior, ngaji sudah lama, dekat dengan ustadz, itu nggak ada jaminan sebagai orang yang paling utama. Bisa dipahami ya? Para sahabat banyak kisah tersebut. Ini termasuk orang-orang yang lama. Sementara ada seorang sahabat ketemu dengan Nabi, cinta kepada Islam, kagum kepada Islam. Pada terjadi peperangan sedang berkecamuk. Dia datang kepada Nabi. Wahai Muhammad, saya sangat salut kepada Anda. Saya cinta dengan syariat Anda. Saya kagum kepada Anda. Dan saya ingin berperang membela agama Anda ini. Dan saya ingin mendapat Anda, saya masuk Islam dulu atau saya sakit perang? Apa kata Nabi? Apa kata beliau? Syahadat dulu. Syahadat dulu. Akhirnya dia bersyahadat di tempat itu. Nah sekarang boleh gak saya perang? Perang sekarang. Begitu bersyahadat, dia lari kemudian peperangan, meninggal dunia.
belum sholat. Memang belum waktunya sholat. Apa kata Nabi? Betapa cepatnya dia masuk ke dalam surga. Makanya dalam kajian gak ada senior junior. Coba perhatikan kita dengan amal-amal sunnah kita ini. Sudah kita jaga belum? Rawatibnya, mendengarkan adzan. Banyak sekarang di antara ikhwan-ikhwan kita ini. Dan saya amati dalam kajian-kajian ketika ngaji, begitu mendengar adzan, mulai harta karunnya dikeluarkan. Sambil mendengar apa? Adzan dikumandangkan, mainkan HP-nya. Sudah hilang sunnah satu ini, kita tinggalkan. Pelan-pelan kita tinggalkan. Betul apa enggak? Terus di rumah juga demikian. Adzan belum beranjak dari apapun, belum ada persiapan sholat. Begitu adzan dikumandangkan, kita baru ke kamar mandi. Setelah itu apa? Kita berangkat terlambat, itu sudah kulino dan menjadi langganan. Terlambat 1 rakaat, terlambat 2 rakaat, itu sudah terbiasa. Ini termasuk sebab-sebab tergelincirnya hati. Kenapa? Meremehkan amal. Jelas ini? Banyak nanti ayo ikhwan, antum periksa, kita periksa. Ayo kita evaluasi. Ini di antara apa? Sebab-sebab tergelincirnya hati. Makanya jangan sepelekan dalam ketaatan maupun keburukan. Untuk kebaikannya jangan sampai disepelekan untuk diamalkan, keburukannya jangan disepelekan untuk ditinggalkan. Itu puncak daripada ketakwaan. Ya. Makanya sahabat Abu Darda menukilkan firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." 2 ayat terakhir surat Al-Zalzalah itu gambaran daripada puncak ketakwaan seseorang. Jadi arti daripada makna wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, apa artinya? Wala tahqiranna syai'an minal khair an taf'ala. Jangan kau sepelekan sekecil apapun kebaikan untuk kamu amalkan. Kenapa? Ya rohu, kamu akan melihat balasan itu. Wala tahqiranna syai'an minasyarr. Begitu pula jangan engkau sepelekan sekecil apapun dari keburukan untuk kamu tinggalkan. Kenapa? Ya rohu, kamu akan mendapatkannya. Ini puncak ketakwaan sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Darda. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir dari komentar yang kelima ini, meremehkan apa tadi? Meremehkan amal. Imam Syekh Salim Id Al-Hilal mengatakan al-istighfaf bidzanbi yadullu ala qillatil khasyah. Masya Allah. Orang yang meremehkan dosa, gitu aja kok, gini aja kok, gitu aja masa nggak boleh, gini aja masa dipermasalahkan. Orang yang meremehkan dosa itu menunjukkan tentang tipisnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Salim Id Al-Hilal dalam kitabnya. Ya. Jadi orang yang meremehkan dosa itu menunjukkan apa? Apa tadi? Tipisnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa amaratun nifaq, dan itu bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Ya Allah, tanda-tanda apa? Kemunafikan. Baik. Ini 5 sebab yang menjadikan kenapa hati bisa tergelincir. Insyaallah nanti akan kita disampaikan pada ustaz-ustaz yang lain, dan tetap kita jaga istiqomahnya, dan tolong saling mendoakan. Saling mendoakan para ustaz-ustaz kita, didoakan di waktu-waktu ijabah antum, waktu berbuka, waktu sujud, waktu sahur, itu saat-saat apa? Terkabulnya doa, dan setiap doa tolong nama-nama ustadz kita juga disebutkan di sana supaya senantiasa dijaga oleh Allah, karena kita selalu mendoakan antum ya. Dalam waktu-waktu kita insyaallah jamaah-jamaah kajian ini kita doakan agar keluarganya, semua anggota keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatul iman, apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tadi tidak ada
warning dari panitia sampai jam sekian, akhirnya bablas. Ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.